dengan cara Enggak, kan main. Anda menuhankan Yesus itu bukan karena hanya roh, karena memang Terima iblis kasih yang ya. bekerja di situ, Bang. Terima Iblis kasih yang ya. bekerja yang mengajarkan Anda untuk menyembah manusia itu yang ngajarin iblis. Jangan kabur dulu, saya kasih dalil supaya yang Bang, dibawa belajar gitu loh. cuma Waspadalah, sabar, sabar. silakan silakan. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Saya ya jadi tidak penting bagi saya hal semacam itu sebenarnya. Kita berdiskusi. Kebenaran diungkap Terima kok kasih, dibilang ya. menghina, Bang. Oke, Kalau saya terima kasih. mengatakan itu bau, itu nggak menghina karena itu fakta. Jadi Yesus dituhankan itu karena ajaran penyesat. Ini dalil. Inilah kalian saudara-saudara Kristen, ya. Al-Quran mengatakan memang demikian. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yukasirun. Kalian tidak akan pernah henti-hentinya menyesatkan. Ketika ada orang yang ingin meluruskan, Anda merasa Anda dihinakan, Anda direndahkan, Anda dihujat dan seterusnya. Anda sedang ingin menyesatkan manusia. Dan orang-orang yang tahu cikal bakal penyesatan yang Anda lakukan, Anda akan menghindar. Dalil saya kasih. Apa nasihat Yesus kepada muridnya? Ini bukan kepada orang Roma. Kristen Indonesia belum, jauh. Belum ada Kristen Indonesia. Kristen Indonesia nanti ada setelah ada penjajah yang masuk ke Nusantara. Pahami itu dulu. Jadi 2000 tahun silam sebelum ada Kristen di Indonesia, yang pertama mengelilingi Yesus dalam masa dakwanya itu adalah orang-orang asing. Siapa orang asingnya? Romawi dan Yunani. Orang Romawi dan Yunani apakah masuk di dalam kelas ketika Yesus mengajar? Tidak. Kenapa? Karena orang Roma dan Yunani dianggap orangnya najis, tidak boleh masuk ke jemaat Elohim, tak boleh. Nah, sedangkan orang-orang Roma dan Yunani inilah nanti yang akan mengajarkan kekristenan. Makanya bantah kita pakai ilmu. Ketika Yesus menerangkan di dalam hasil penyelidikan Rasul yang Anda anggap yaitu Lukas, hasil penyelidikannya menerangkan, Yesus berkata, kalau Yesus berkata, berarti cakupan murid-murid, audiensnya yang mendengarkan, pendengar khotbah Yesus bukan Roma Yunani, bukan, tetapi adalah Bani Israel. Jadi Yesus mengatakan, waspadalah wahai orang Yahudi, supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Bukan maksudnya ada orang datang, aku Yesus, bro, aku Yesus, bro, aku Yesus. Bukan, maksudnya memakai nama Yesus itu adalah mengajarkan sesuatu dengan mengatasnamakan Yesus. Aku rasulnya Yesus loh, aku muridnya Yesus loh, aku pengikutnya Yesus loh, aku anak-anak Yesus loh. Itulah mereka yang membawa-bawa nama Yesus. Apa indikasinya? Kata Lukas, hasil penyelidikan. Kita hargai, karena ini hasil penyelidikan. Mau dia ini adalah jurnal, mau dia ini adalah hasil analisa yang kemudian hasilnya adalah karya ilmiah, karya tulis atau apapun itu, kita hargai. Tapi sebagai firman Tuhan bukan. Akulah dia. Barang siapa yang berkata akulah dia, maka dia adalah penyesat. Lukas 21 nomor 8. Bukan itu Bang Suma. Maksudnya? Yang dimaksud penyesat di situ adalah kalian. Oh, kok bisa kayak gitu? Yes, karena yang datang kepada Kristen hari ini adalah Bang Suma dan para apologet Islam. Datang ke kami mengajarkan dengan mengatasnamakan Yesus dan mengatakan ini dan itu dan oh, berarti ini bukan Paulus yang dimaksud dengan teman-temannya. Bukan, Bang. Yang dimaksud di situ adalah Bang Suma, yang dimaksud di situ adalah orang-orang Islam yang datang ke Kristen, yang buka komal-komal. Oke, mari kita baca data selanjutnya. Nomor 12 apa yang dikatakan? Tetapi, nah, ini data ini. Tetapi sebelum penyesat itu datang membawa namaku, mengatakan aku adalah Tuhan,
yang duduk di depanku ini, kamu, Petrus, Simon, semua, Matius, Yohanes, anak Zebedeus, Andreas, kalian, kamu, bukan Kristen, kamu. Tetapi sebelum semua ini terjadi, kamu lebih dulu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu lebih dulu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah. Kamu lebih dulu di penjara-penjara. Kamu lebih dulu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa karena namaku. Setelah kamu semua ditangkap, dipenjarakan, disesa, dimasukkan ke rumah-rumah ibadah, dihakimi, barulah penyesat itu mengaku bertaubat. Yang tadinya Saulus menjadi Paulus. Setelah kamu dianiaya, barulah penyesat itu datang membawa-bawa namaku. Berarti orang-orang yang di depan Yesus ini dianiaya dulu oleh penyesat, baru penyesatnya itu datang memakai namanya. Pertanyaannya sekarang adalah, siapa yang datang menganiaya murid Yesus? Penting itu untuk dibahas dan dijawab oleh teman-teman Kristen. Siapa yang datang menganiaya murid-murid Yesus? Siapa? Lalu setelah menganiaya murid Yesus, mengaku rasulnya Yesus. Itu siapa tuh? Paulus. Paulus. Ibu Rahma aja orang Makassar tahu kok. Masa kalian yang punya ajaran berasal dari Roma kok Anda paham? Iya, silakan. Bang Zuma. Iya, Bang. Iya, Bang. Santai, Bang. Santai. Relax. Gantian kita bicara. Silakan, giliran Anda bantah saya pakai data, jangan pakai komat kamit. Silakan. Masya Allah. Kita tunggu teman kita yang ingat ya, teman-teman. Tadi Yesus mengatakan Lukas 12:1, sebelum penyesat itu datang terlebih dahulu kalian dianiaya. Di dalam Kisah Para Rasul 8:3, Galatia 1:13, sebab kamu telah mendengarkan tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. 1 Korintus 15:9, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul sebab aku telah menganiaya murid-murid Yesus, jemaat Tuhan. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 8:3, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar untuk menyerahkan mereka dan dimasukkan mereka ke dalam penjara. Ingat, kamu akan dimasukkan ke dalam penjara sebelum penyesat itu datang membawa namaku dan mengatakan akulah dia. Silakan teman-teman Kristen bantah saya dengan dalil. Saya rindu berdialog dengan teman-teman Kristen yang punya banyak dalil, bukan dalih kayak yang tadi. Silakan. Kluing yang kaki seribu ada kan? Iya, Paman. Tunggu dulu. Iya. Tunggu dulu. Bang Zuma, saya mau tanya tadi. Iya. Apa alasan Bang Zuma tidak percaya Paulus? Apa alasannya? Oke. Karena Paulus dapat wahyu dari Yesus, apa karena Paulus nggak dapat wahyu dari Jibril, apa karena Paulus nggak dapat wahyu dari Yesus, atau gimana? Punya Jawab sih. dulu. Bukan bang. Saya tidak percaya. Paulus bertobat kan? Tunggu dulu. Paulus bertobat ketemu Yesus apa ketemu siapa? Ketemu bukan, iblis apa ketemu Yesus yang buat Paulus bertobat? Saya tanya dulu. Bukan bang. Enggak. Ini kan permasalahannya. Kalian bilang Paulus yang pendiri Kristen. Kapan Paulus pendiri Kristen? Kapan Paulus mendirikan Kristen? Di mana ayatnya? Tunjukkan. Baik. Boleh saya menjawab? Di mana ayatnya? Oke, coba tunjukkan. Saya menjawab. Boleh. Jadi siap. Yesus mengatakan. Pengen dengar, Pak. Yesus Astagfirullahaladzim. Yesus berkata bahwa ciri-ciri nabi palsu itu adalah mengaku bertemu Mesias di padang gurun, mengaku bertemu Mesias di dalam bilik. Satu-satunya nih orang yang menulis sebuah buku yang dihasilkan dari mengaku bertemu dengan Mesias, yaitu Paulus.
14 buku yang ditulis Paulus semuanya dihasilkan dari pengakuannya bertemu dengan Mesias. Sedangkan Yesus berkata, apabila ada orang berkata, lihat ada Mesias di padang gurun, siapakah engkau Tuhan? Akulah Mesias yang kau aniaya. Jangan kau pergi di situ. Apabila ada orang yang berkata ada Mesias di dalam bilik penjara, jangan kamu percaya. Matius 24 nomor 26. Jadi saya tidak percaya kepada Paulus karena Yesus yang mengatakan jangan percaya kepada Paulus. Selesai kita, Bang. Di mana ayat? Bisa pegangan? Matius 24 dulu, di mana ayatnya? Matius 24 nomor 26. Tidak ada kata Paulus di situ. Siapa Paulus yang bertemu bersama-sama Yesus? Siapa yang bertemu Mesias di Ada padang aja. gurun Jadi ketika saya dia jelaskan menuju begini, ke Bang. Damsik? Pada saat itu Enggak usah, saya enggak butuh penjelasan. Saya tanya, siapa yang bertemu dengan Yesus ketika dia menuju ke Damsik? Yang dimaksud ayat itu proses pewahyuan. Makanya ada lanjutan Paulus tulis. Ada orang yang berseru-seru dalam nama Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Itulah yang Paulus tulis. Paulus kan dapat wahyu dari Allah langsung. Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus. Setiap Paulus tulis surat selalu begini. Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus. Nggak ada dari Paulus, bukan Rasul Yesus Kristus. Begitu, nggak ada. 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku tuliskan tidak berdasar dari firman Tuhan. Tetapi orang-orang abad ke-7 protes Alkitab itu. Dulu jemaat Korintus protes Alkitab. Makanya Paulus buktikan itu dengan mujizat-mujizatnya. Boleh enggak kita diskusi Yesus. Lalu kenapa nyambung masalahnya? gitu? Paulus kan dapat pewahyuan dari Yesus, bukan dari Jibril kan? Saudara, boleh enggak Justru kita yang bahaya itu pewahyuan udah selesai, datang lagi pewahyuan baru. Sekarang saya tanya, setelah Muhammad dapat pewahyuan dari Jibril, kenapa pewahyuan yang dari malaikat yang didapatkan Nabi Elia nggak diakuinya sendiri? Padahal sama-sama dari malaikat itu. Gantian. Coba Boleh saya tidak? tanya. Boleh Pastikan tidak jawabnya kita kan itu? Muhammad Nabi terakhir, benar nggak? Nah, Boleh begitu tidak juga kita- dengan Kristen, pewahyuan terakhir itu setelah Yohanes menutup kanon pewahyuan. Surat Paulus itu disetujui oleh Yohanes yang menutup pewahyuan di Pulau Patmos itu. Sayangnya Itu saya masalah belum pewahyuan, pernah makanya Paulus menemukan tulis, ini. jika yang sempurna Saya- sudah tiba, Aduh. Sayangnya saya tidak pernah menemukan orang-orang yang mulutnya lincah ngomong itu selaras dengan kapasitas otaknya. Sayang kali. Mulut lincah tapi kayak mesin ketik peninggalan Belanda. Kecepatan mulut melebihi kecepatan otak. Iya, kayak Elia siapa itu? Tidak ada Elia ikan keseimbangan. salmon. Sama Iya, persis. Betul. Tidak ada keseimbangan. Betul, betul. Tapi tidak ada Bunyinya, isinya. ada bunyinya Bang Iya. Zuma. Ada bunyi, Tidak bunyi, bunyinya kalau nggak ada bisa ketik isi. itu. Ting. Ya. Kenapa Anda tidak percaya kepada Paulus? Ya jelas saja saya tidak percaya. Pertama, Kejadian 49 nomor 27. Wahai Benyamin, keturunanmu kelak berlaku seperti serigala. Filipi 3 nomor 5 nomor 6. Aku adalah keturunan Benyamin. Halo. Siapa yang merampas ajaran Yahudi dan dijual kepada Romawi dan Yunani? Siapa? Karena Kejadian 49 nomor 27, ketika kemudian Yakub memanggil semua anaknya 12 orang, tiba pada masa Benyamin dipanggil, apa yang dikatakan oleh Yakub? Benyamin, keturunanmu kelak akan berlaku seperti serigala. Pada malam hari dia merampok, pada siang hari dia membagikan rampokan. Siapa di antara pendiri agama yang berasal dari Benyamin? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak. Paulus mengaku dari Benyamin. Lalu ajaran yang diambil dari Yahudi dijual kemana? Romawi dan Yunani. Aku diutus untuk non-Yahudi. Di mana dalilnya? Galatia 1 nomor 16, nomor 17, Galatia 2 nomor 8. Mengaku untuk non-Yahudi. Coba. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus adalah tokoh dari Nasrani. Jelas. Matius 23 nomor 15. Ahli Torah, orang Farisi, orang munafik
kemudian keluar dari Yerusalem, melewati lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yerusalem untuk menjadi pengikutnya, dan 2 kali lebih jahat daripada dirinya. Apa agama yang didirikan kemudian? Matius 24 nomor 26 jelas sekali menarasikan di sana bahwasanya ada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Pada saat Paulus mengaku berjalan menuju Damsyik pada saat itu masih padang gurun. Dia mengaku bertemu dengan Mesias. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Ketika dia dipenjarakan, ada beberapa kitab yang dituliskan oleh Paulus dalam penjara. Contoh misalnya Efesus, kitab Roma, terus Korintus, kitab Filipi. Itu semua adalah kitab-kitab yang dituliskan dia di dalam bilik. Sementara Yesus mengatakan, kalau ada orang yang berkata bertemu dengan Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Jelas kan? Nah, jadi bantah kita dengan ilmu, dengan data. Silakan. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullah. Salam kenal. Ya. Salam. Kau udah lama kau kayak gitu, kau pakai salam, kau yang bodat konto, kau bodat. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, Sihang. Ya, di sini kan saya masuk di sini untuk mencari kebenaran dan pembuktian. Dari dulu sampai sekarang sih saya lihat di rom-rom Islam kayak gini ya, yang selalu dibahas dulu satu kekristenan. Tapi kalau mengenai ajaran Islam masih jarang gitu. Nah, oke, begini Bang cuma kita diskusi santai ya. Saya tidak mencari apa di sini. Oh, memang santai dari tadi. Oke. Iya. Oke. Begini Bang Juma ya. Iya. Jujur ini saya orang awam ya, biasa. Tapi kalau memang nanti bisa Bang Juma buktikan bahwa ajaran Bang Juma benar dan nyata, mungkin bisa jadi saya berubah. Nyata. Oke. Nyata sudah jelas harus nyata. Kasih Ya. pembuktian Benarnya ini yang harus kita kaji. Oke, yang di bawah coba ini ya. Oke, begini Bang Juma. Apa buktinya? Siap. Kalau ajaran Anda itu benar dan Allah kamu itu benar. Apa buktinya Bang Juma? Coba dulu. Oke. Bukti ajaran Islam benar itu terekam di dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas, bahwa pencipta langit dan bumi itu satu. Islam memiliki ajaran jelas Tuhan itu satu. Qul huwallahu ahad, bukan 2 apalagi 3, 1. Bukti kebenaran ajaran agama Islam, Tuhan yang satu itu adalah segala-galanya, tempat meminta, tempat berharap, tempat bersandar, tempat segala-galanya. Allahus Samad. Itu bukti kebenarannya. Jadi tidak ada unsur di luar daripada pencipta yang satu ini sebagai tempat sandaran. Semata-mata hanya bersandar kepada dirinya. Apapun itu, semua aspek dalam kehidupan umat Islam harus menuju kepada Allahu Ahad, Allah yang satu. Lam yalid wa lam yulad. Islam mengajarkan kemudian bahwa pencipta langit dan bumi, di mana alam semesta ini begitu sempurna dengan apiknya susunan-susunan yang ada di antaranya, diciptakan oleh hakikat yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu jelas. Lalu kemudian pencipta langit dan bumi yang disembah oleh umat Islam adalah hakikat yang mana pada dirinya tidak setara dengan apapun. Tidak ada Tuhan yang setara dengan dirinya, apalagi ciptaan yang setara dengan dirinya. Itu konsep yang ada di dalam ajaran agama Islam. Itu bukti kebenaran di Islam, bahwa Tuhan itu satu. Tuhanlah yang mengatur alam semesta ini. Tidak ada makhluk yang setara dengan Tuhan tersebut. Dan Tuhan langit dan bumi itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Demikian. Oke, terima kasih. Oke, saya terima. Begini Bang Juma, biar lebih ini saya lebih percaya, lebih yakin, lebih pasti lagi. Bagaimana bisa saya lebih percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar yang nyata ada, Bang? Begini. Baik. Ya, silakan. menyatakan
Silakan. Dia pencipta langit dan bumi segala Iya. isinya kan. Di agama lain juga kan ada agama Yahudi. Iya. Selain itu pun dia udah lebih duluan itu loh. Iya. Dia pencipta langit dan bumi. Baru ada. Baik. Yang terakhir agama Islam. Apa Baik. buktinya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Baik. itu ada? Gitu kalau abang cuma mengatakan Iya. begini ya bang. Kalau abang cuma menyatakan karena ada Iya. penciptaan, karena ada nafas kamu kan. Agama lain juga menyatakan demikian. Apa bukti konkretnya? Biar saya lebih yakin dan lebih percaya kok. Itu aja. Terima kasih. Iya, baik. Tadi di awal sebenarnya sudah menjawab pertanyaan saudara. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Berarti tidak ada sembahan lain, tidak ada Tuhan lain. Oh ada loh. Yang mana? Yang mengutus, yang menciptakan Adam. Ya itulah Allah. Oh ada lagi. Yang mana? Yang datang mengutus Abraham. Lah itulah Allah. Ada lagi. Yang mana? Yang datang kepada Musa. Itulah Allah. Rabbus samawati wal ard. Yang kami sembah. Kalau Anda kemudian memberikan pertanyaan, apa buktinya? Buktinya Nabi Musa diutus. Yang mengutusnya adalah Allah yang kami sembah. Oh itu klaim. Tuhan wajib hukumnya mengklaim dirinya Tuhan. Yang bahaya kalau bukan Tuhan mengklaim dirinya adalah Tuhan. Atau manusia mengklaim kepada manusia lain itu adalah Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan dirinya Tuhan, salah enggak? Salah. Menurut orang yang tidak gunakan akal. Akulah Tuhan, innani anallah, la ilaha illa ana. Ini perkataan firman Tuhan. Nah sekarang, apa bukti Tuhan itu ada? Apa bukti Allah yang disembah oleh umat Islam itu ada? Al-Quran menarasikan, la tudrikuhul absaru. Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Masa sih? Faktanya Tuhan-Tuhan yang lain dilihat kok. Siapa? Siapa yang pernah melihat Tuhan? Tak ada. Keluaran 33 nomor 20. Tak ada manusia yang pernah melihat Tuhan. Yohanes 7 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, kau tidak pernah melihatnya. Suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. 1 Timotius 6 nomor 16. 1 Timotius 1 nomor 17. Nomor 17, tidak ada orang yang pernah lihat Tuhan. La tudrikuhul absaru. Berarti Tuhan itu tidak bisa dilihat oleh mata. Karena dia tidak bisa dilihat oleh mata, kita tidak bisa membuktikan kemudian wujudnya. Kecuali atas kuasanya. Makanya Al-Quran menarasikan begini, Bung. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku Allah akan memperlihatkan diriku kepada manusia melalui tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru alam semesta. Bahkan aku Allah akan menyatakan keadaan keberadaanku pada diri mereka sendiri. Nah sekarang kalau saya tanya kepada saudara nih, saya tanya nih ya, saya tanya tolong dijawab simple aja. Yang menahan sehingga gigi Anda tidak bertumbuh selayaknya nyambut itu Anda atau siapa? Tahu itu Bang, kurang tahu. Bang? Kalau masalah itu kurang tahu. Maksudnya gimana? Yang menahan, yang Anda kan makan pisang, makan nasi, makan ikan. Akibat daripada Anda makan, suplai nutrisi masuk ke dalam tubuh, ada lari ke rambut, ada lari ke gigi. Rambut Anda bertumbuh olehnya. Anda bertumbuh olehnya, tapi kenapa gigi Anda nggak bertumbuh? Siapa yang menahan pertumbuhan gigi Anda? Ya, saya bukan jurusan apa Bang. Saya kurang tahu kalau masalah itu. Nah, inilah yang Allah Subhanahu wa taala menerangkan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim, dan saya menyatakan keberadaanku, kebesaranku pada diri-diri mereka. Lalu Allah mengatakan, awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahida. Tidak cukupkah bagi kamu tanda-tanda itu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Jadi kalau Anda mencari mana buktinya Allah itu ada, buktinya Dia yang menjaga rusuk Anda supaya tidak bertumbuh. Kalau rusuk Anda itu bertumbuh seperti rambut, maka badan Anda sudah dikelilingi oleh rusuk berputar-putar. Begitu juga dengan gigi Anda akan sampai menjadi tongkat. Coba. Begitu juga dengan bulu-bulu yang ada di dalam diri Anda, itu ditahan oleh Allah. Andai saja bulu-bulu yang ada di wajah Anda itu tidak ditahan oleh Allah, maka Anda tidak akan pernah bisa dibedakan dengan kera atau monyet.
Nah, inilah bagi orang-orang yang berpikir. Jadi ngapain kita cari Allah? Allah nggak ada. Loh, di mana? Di negeri sebelah. Ngapain? Dia datang lahir di kandang binatang, kemudian dia bangkit orang. Oh, itu Tuhan kita. Haleluya. Orang Majus datang menyembah kemudian orang tersebut. Iblis yang merasuki di Markus 5 nomor 7 menyembah, nomor 2, nomor 3, nomor 4 menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan setan. Berarti kalau ada orang yang menyembah Yesus karena dia adalah perwujudan Tuhan, Tuhan berkenosis atau Tuhan berinkarnasi, maka dia tak ubahnya seperti orang yang kerasukan setan berdasarkan Markus 5. Kata Yesus, Tuhan tak bisa dilihat. Kata Paulus juga, Tuhan tak bisa dilihat. Terus saudara saya minta bukti mana Allah itu. Kan lucu, Bang. Silakan. Oke, Bang. Begini, Bang. Saya lebih ini sih, mau lebih, biar saya lebih yakin, Bang. Begini, kenapa saya untuk sementara ini dulu ya, kenapa saya lebih ini percaya Kristen dulu ya, pengikut Kristus. Kenapa? Karena begini, Bang ya, ini saya bandingkan dulu ya, nanti Abang lebih ini nanti ya. Kenapa saya lebih memilih Kristen dulu, pengikut Kristus adalah kan Tuhan kita beda, udah jelas itu, Bang. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Tuhan saya Yesus Kristus untuk saat ini ya. Nah, begini, kenapa saya lebih percaya dulu Tuhan saya? Kenapa? Karena Tuhan saya itu bisa membuktikan dia itu nyata ada. Dengan firman-Nya menjadi manusia, Bang, sesuai dengan Yohanes 1:18. Itu makanya saya lebih percaya. Makanya saya tanya tadi, apa bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, Bang? Biar saya juga lebih percaya, lebih yakin dengan ajaran Islam ini. Karena Tuhan saya yakini untuk saat ini ya, karena Tuhan saya bisa membuktikan dia itu ada dengan firman-Nya itu yang menjadi manusia agar dia bisa berinteraksi dengan kita makhluk ciptaannya ini. Sebenarnya Tuhan itu tidak bisa dilihat, benar kata Abang itu tadi, Abang Juma, benar. Kalau keilahian Tuhan itu sebenarnya kita itu tidak bisa jangkau Tuhan itu. Makanya itu firman-Nya itu membuktikan dia itu menjadi manusia untuk menyatakan dia inilah saya. Itu, Bang. Nah, coba biar saya lebih lebih yakin dengan ajaran Abang. Coba buktikan dengan ini. Nah, oke, Bang. Bisa nggak? Iya. Jadi kalau saudara kemudian mengatakan, oh saya lebih percaya kepada Yesus karena terbukti Yesus firman menjadi manusia. Kalau begitu kami lebih percaya dong. Karena Tuhan mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Segala apa yang Anda lihat, segala apa yang Anda rasakan, segala apa yang Anda dengarkan, bahkan diri Anda sendiri, itu adalah ciptaan Tuhan saya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, sekarang bagaimana dengan Yesus? Al-Quran mengatakan begini, wa rasulan ila bani Israel. Isa alaihissalam sebagai rasul untuk bani Israel. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tin kahayyatit tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayra biiznillah. Jadi Yesus, Nabi Isa yang diselamatkan dari penyaliban ini membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan dengan izin Allah. Berarti kedudukan daripada Yesus membangkitkan orang mati itu karena Allah. Jangan Yesus dong, Bang. Kan beda Yesus dengan Nabi Isa. Oke. Lukas Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret. Dia manusia yang ditentukan oleh Allah untuk Allah lakukan mujizat-mujizat di tengah-tengah Bani Israel. Mujizat, tanda-tanda dan kekuatan itu adalah tanda-tanda dan mujizat dan kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tin kahayyatit tain fa khufi fayakunu tayran bi izni wa ubri'ul akmal
wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Semua yang dilakukan Nabi Isa alaihissalam di tengah-tengah Bani Israel atas izin Allah. Kisah Para Rasul 2 nomor 22, semua yang dilakukan oleh Yesus adalah atas izin Allah. Kisah Para Rasul 4 nomor 27 sampai 20 sampai 30, semua yang dilakukan Yesus atas izin Allah. Berarti manusia Yesus yang Anda sembah adalah utusan Tuhan saya, di mana Tuhan Anda melakukan mukjizat karena oleh kekuatan dan mukjiz dan kekuatan dan tanda dari Tuhan saya Allah Azza wa Jalla. Kedudukan Tuhan Anda levelnya rendah dibandingkan Tuhan saya. Al-Quran surah Ali Imran ayat 49, Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Kisah Para Rasul 4 nomor 27 sampai 30, Yohanes 5 nomor 30, Yohanes 12 49, Yohanes 4 nomor 34 dan seterusnya. Bantah saya dengan dalil, silakan. Oke Bang Juma, ini biar lebih ini ya, jelas, ini lebih valid ya. Begini, saya tanya Bang Juma dulu, apakah Tuhan itu Maha Kuasa tidak nggak sih? Menurut Bang Juma, kalau Tuhan Maha Kuasa. Oke. Oke, begini. Kalau memang Tuhan itu Maha Kuasa, kita tahu ya namanya Maha Kuasa, serba bisa, maha segalanya kan. Saya tanya sama Bang Juma begini, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mau membuktikan dirinya bahwa dia itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa nggak membuktikan dia kepada makhluknya? Atau contohnya menjadi pohon, menjadi manusia, menjadi apa? Agar kita tahu bahwa Allah itu kita tidak bisa lihat. Benar, saya percaya juga itu. Kalau keilahian Allah itu, Tuhan itu tidak bisa kita lihat loh. Tapi bagaimana cara kita agar kita bisa melihat Allah itu? Pasti dia itu menyatakan dirinya dengan bukan dia itu nanti ya dia menjadi makhluknya dia rendah. Apa bisa? Begini, bisa nggak Abang Juma membuktikan bahwa Allahmu itu bisa nggak menjadi apa? Membuktikan dia Tuhan, menjadi manusia atau menjadi pohon, menjadi apa kek? Coba. Kan kita tahu bahwa Tuhan itu Maha Kuasa kan? Maha bisa. Saudara. Oke. Baik, saudaraku baik. Tuhan itu tidak bisa dilihat, maka supaya Tuhan itu dilihat, maka Tuhan membuat Tuhan. Tuhan yang dibuat itu ciptaan atau Tuhan? Ciptaan. Tuhan tidak bisa dilihat, maka supaya Tuhan itu bisa dilihat, Tuhan kemudian merubah dirinya menjadi anak manusia keluar dari rahim manusia. Yang keluar dari rahim manusia ini sesuatu yang dibuat. Sesuatu yang dibuat. Anda mau levelkan dia Tuhan, hantu, tuyul, parakang, pok, setan, tetap aja dia ciptaan. Jadi Tuhan tidak bisa diciptakan, maka Tuhan tidak bisa berubah menjadi makhluk. Bisa nggak jawabnya to the point aja? Iya. Anda kan mau buktikan Tuhanmu. Oke, kalau saya kan untuk sementara ini ya. Lah, ini sudah sangat jelas ini. Anda menginginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci itu menjadi makhluk. Benar? Saya tidak menginginkan ini kan udah saya katakan. Bisakah Allah? Lalu apa yang Anda inginkan? Apa yang Anda inginkan? Terlihat, tidak bisa kita jangkau. Tapi apa pembuktian dia? Betul sekali. Itu maksud saya, Bang. Biar kita juga sebagai bentuknya alam semesta ini kan Al-Quran surah. Oh enggak, maksudnya kalau Abang mengatakan ada alam semesta. Jadi maksudnya Anda itu Anda itu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bung. Maksud Anda supaya Allah yang Maha Suci Maha Tinggi itu diyakini ada. Maksud Anda Allah ini harus jadi manusia gitu? Bukan begitu maksudnya. Kamu jangan salah itu. Coba analisis pertanyaan saya dulu. Lalu kan udah jelas kan Tuhan itu Allah itu tidak bisa terlihat, tidak bisa kita jangkau. Benar? Oke. Untuk itu agar kita bisa sebagai makhluk ciptaannya ini, apa bukti kita bahwa Allah itu benar, nyata ada? Ya setidaknya lah, apakah makanya saya tanya tadi, apa Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membuktikan yaitu bahwa Tuhan dengan mengambil ciptaannya itu, jaringan saya jelek kali ya. Ciptaan makhluknya itu ya, atau setidaknya menjadi pohon kayak ini benar-benar nyata ada Tuhan itu. Ya seperti untuk sementara saya ini ya,
Tuhan saya itu bisa membuktikan dia itu Tuhan dengan firman-Nya itu menjadi manusia, Bang. Kan saya percaya itu loh. Saya yakin itu karena berarti saya juga percaya bahwa benar Tuhan itu ada. Karena firman-Nya langsung. Mamat ini ngomong terus loh. Gurunda, monitor Gurunda. Gurunda. Aduh. Ya, mohon izin saya sedikit membantu ya, teman-teman. Gurunda kepental kayaknya sinyalnya. Oke, ini host, mohon izin kecilkan saya, host. Sambil menunggu Gurunda, teman-teman. Saya yang oke. Tadi sih. Katanya tadi kan pingin bukti bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu sabar, Bang, sabar. Oke, siap. Sabar, Bang. Gantian ngomongnya. Katanya tadi pingin bukti Allah Subhanahu Wa Taala itu, yang pertama saya dengar tadi adalah ada, kedua Tuhan yang benar, kan gitu. Nah, 2 poin ini sudah saya dapatkan. Pertama, Anda bilang Allah Subhanahu Wa Taala apakah ada atau enggak, buktikan keberadaannya. 1, 2, apakah benar Tuhan ini, kan gitu. Itu sudah saya tangkap di situ. Host, naikkan Bang Zuma lagi, host. Ya, oke. Saya bantu Gurunda di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan cek di surat Hud ayat 44. Apakah betul isi dari Al-Quran ini bisa membuktikan keberadaan Tuhan dan kebenaran Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita akan buktikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita baca, difirmankan oleh Allah, wahai bumi. Bang Zuma. Mana Bang Zuma? Dinaikkan lagi aja. Beliau terpental itu sinyalnya itu. Ya, sudah? Sudah, host? Ayo. Oke, lanjut ya. Difirmankan oleh Allah, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah mencurahkan hujan, air pun disurutkan, dan urusan pembinasaan para pendurhaka pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi atau Kudi. Ini adalah kapal Nabi Nuh. Di Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala dinarasikan bahwasanya kapal Nabi Nuh itu berlabuh atau kandas di atas gunung Judi atau Kudi. Oke. Tetapi di Bible Anda, kita akan buktikan Tuhan siapa yang benar dan apakah ada Tuhan itu, Allah Subhanahu Wa Taala, apakah ada melalui pembuktian sains, ilmu pengetahuan yang real, reality. Oke, kita cek di sini. Kejadian 8 ayat 4. Ya. Dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera Nuh, bahtera itu pada pegunungan Ararat. Di Bible dinarasikan kapal Nabi Nuh kandas atau berlabuh di pegunungan Ararat. Kemudian di Al-Quran, bahtera Nabi Nuh kandas atau berlabuh di gunung Judi atau Kudi. Ini 2 hal yang berbeda. Kita cek kalau memang berbeda. Kita cek ya, sejauh apa jaraknya. Nih, ini adalah jarak gunung Ararat. Oke. Ini gunung Ararat, Mount Ararat. Di sini gunung Judi, Mount Kudi. Jaraknya adalah 309,54 km atau 310. Aduh, hostnya ini kenapa ini? Sepuluh. Gurunda, mau izin Gurunda? Ya, silakan. Jaringan saya juga lagi perbaikan. Lanjut. Siap Gurunda. Jadi ini ternyata beda. Di sini dinarasikan oleh Bible di Gunung Ararat, dinarasikan oleh Al-Quran di Gunung Kudi atau Judi. Nah, yang mana yang benar? Kita buktikan Tuhan siapa yang benar, kan gitu. Nah, kita cek penelitiannya sekarang. Atlas Obscura, atlasobscura.com. Ini bukan WordPress, ini juga bukan Blogspot, bukan, tetapi langsung.com, bukan Blogspot ya. Kita cek di sini. Mount Judi, a small mountain at the crossroad of Turkey, Iraq, and Syria that some believe was the landing point of Noah's Ark,
Di pegunungan kecil yang melintasi Turki, Irak, dan Syria. Dipercaya ini ada merupakan tempat landingnya kapal Nabi Nuh, kan gitu kan. Kita cek dulu teman-teman, apakah betul? Ya, di sini ada geologis Jerman. Geologis Jerman atas nama Friedrich Bender. Bender discovered bits of wood and aspal, menemukan wood dan aspal di Gunung Judi at the depth di kedalaman 1 meter di bawah tanah. Karbon datingnya, ya, penanggalan karbonnya menunjukkan fragmen sekitar usia 6.500 tahun yang lalu. Kita cek ya, kita cek penelitiannya sekarang. Betul nggak? Namanya adalah Dr. Friedrich Bender ya. Diingat-ingat, Dr. Friedrich Bender. Ini orang Kristen. Kita cek. Saya punya Galaxy Software Electronic Publishing. Ini adalah tempat untuk mempublish penelitian-penelitian, dan ini adalah punya orang Kristen. Di sini tertulis Bible Study Resources ya. Bible Study Resources. Oke. Apa di sini tertulis nih? Saya blok. Wood remains, sisa kayu dari landing kapal Noah, kisaran 6.500 tahun yang lalu. Nah, kita cek penelitiannya sekarang. Benar nggak? Mana penelitiannya? Oke, ini penelitiannya. Dr. Friedrich Bender, ya kan? Friedrich Bender. Ini adalah seorang profesor. Mana buktinya Ardiansa nih? Kita cek di sini ya. Ini saya terjemahkan ke Indonesia. Penelitian Hannover, Jerman, istri Bender tidak yakin istri Bender ini gitu. Tetapi di sini disebutkan bahwasanya ya ini nah ini siapa Bender itu? Istrinya aja nggak yakin gitu kan. Jerman pada tahun 1972, Dr. Bender menerbitkan hasil penanggalan karbon 14 dari kayu yang ditemukan di Gunung Kudi atau Judi. Dr. Friedrich Bender adalah direktur dan profesor di Biro Penelitian Tanah di Hannover. Kita cek penelitiannya di sini. Apa yang dikatakan beliau? Nah ini teman-teman ya, siap-siap ya. Ini poinnya di sini ya. Sisa kayu dari Gunung Kudi, pegunungan di tepi utara Mesopotamia, diberi penanggalan berdasarkan metode C14. Usianya kira-kira 6.500 tahun, dan oleh karena itu merupakan zaman pre-Sumerik. Tempat ditemukannya sisa-sisa kayu tersebut terletak di kawasan yang dikenal sebagai apa? Tempat mendaratnya perahu Nabi Nuh. Jadi di sini ternyata Al-Quran betul menarasikan bahwasanya tempat mendaratnya itu di Gunung Judi atau Gunung Kudi. Berarti kesimpulannya adalah Allah adalah Tuhan yang benar dan Tuhan yang maha benar. Allah menarasikan di sini Gunung Judi, sementara di Bible Kejadian 8 ayat 4 di sini dikemukakan di Gunung Ararat. Jadi pertanyaannya, siapakah Tuhan yang benar? Tuhan Anda atau Tuhan umat Islam? Sekian dan terima kasih. Lanjut Gurunda Zuma. Oke Bang, terima kasih atas ya jawabannya. Saya hargai Bang. Begini Bang, terima kasih banyak Bang ya. Saya juga hargai. Saya itu salah nggak? Begini Bang, mungkin ya sekali lagi pertanyaan saya begini Bang. Kan pembuktian sekarang Bang, kan jangan kita berdebat sepanjang masa berlaru-laru begini Bang. Kalau kita tidak mengetahui dulu Tuhan yang benar. Kemana-mana, udah saya terangkan di situ siapa Tuhan yang benar. Oke Bang. Udah begini, jangan kemana-mana. Di Al-Quran menarasikan di Gunung Judi, kenapa di Biblemu di Gunung Ararat, dan iya, terbukti Bang, di Gunung Judi gitu loh. Bang. Iya, saya hargai itu Bang. Begini Bang, maksud saya dulu bagaimana bisa Bang Adri nggak akan nyampe, ilmu dia nggak akan nyampe ke situ. Bang, bukan nggak nyampe Bang, terlalu ini kenapa nyampe ke situ? Maksudnya Saja ini Pertanyaan sudah saya jelas-jelas kemana? mau menghujat. Jadi Mat, Ya. dengerin pertanyaannya. Tuhan siapa yang benar? Tuhan siapa yang benar? Tuhanmu atau Tuhanku? ya, untuk sementara dulu saya Tuhan saya.
Loh, Kenapa? loh. Lah kan tadi saya Tuhanmu menarasikan, tunggu. Tuhanmu menarasikan kapal Nabi Nuh berlabuh di pegunungan Ararat. Tuhanku menarasikan kapal Nabi Nuh berlabuh di Gunung Judi. Menurut penelitian dan fakta sejarah yang terjadi, ternyata kapal Nabi Nuh diketemukan di Gunung Judi. Nah, pertanyaan saya, siapa yang benar Tuhannya? Kan begitu, Bang. Duh. Ini kayaknya obatnya habis Gurunda, mohon disuplai oksigen sama obat Gini Gurunda. aja, biar nyambung dulu kan tadi kan Bang Zuma kan itu yang berdiskusi sama saya kan, saya di sini kan bukan bantah atau cari menang atau kalah, Bang. Begini kan kita itu benar-benar cari Tuhan yang benar, mana ajaran yang benar. Gurunda, Itu saya sebenarnya, Bang. Kan Mas Bang Juma, kan ini sudah orang nggak punya kuping, nggak punya kuping. Jadi Bang Juma monitor Bang dia Juma. dia ini memang kelas-kelas penghujat, Iya, Bang. suara Kelas saya nggak penghujat. kedengaran ya? enggak begini. Sampai saat ini apakah saya Lanjut sudah Gurunda. Enggak, saya tanya Oke, dulu, sampai baik. di sini apa saya sudah menghujat? Enggak, dari nama ente mengatakan seperti itu. Kalau misalkan gua ganti nama pakai Encus gimana? Pakai nama gua Encus. Terserah. Gimana? Hah? Udah lanjut Gurunda. Iya. Oke, Bang. Saya lagi, Bang. Oke. Kan Udah gantian, biar Baik. Bang Zuma Saya sekarang. yang ngomong Mat, atau lu Bang Zuma diam. dulu? Mat, lu diam, gantian Bang Zuma. Lanjut Gurunda. Enggak, maksudnya begini kan, biar yang ngomong Bang Zuma atau saya kan. Kalau Bang Zuma ya udah saya diam. Kan jangan ini kan, diskusi santai dulu, Bang. Saya kan Diam di sini sekarang, kamu diam biar Bang Zuma. udah saya Tuh, diam. Oke, Bang Zuma. Oke, siap. Iya, jadi kalau berbicara mengenai data-data seperti itu yang disajikan oleh Dinda Ardiansa, itu saya ada 4 karung goni data-data kayak begitu yang kesalahan fatal yang tidak sesuai dengan aspek kebenaran. Contoh misalnya unggas berkaki empat, terus minta apa, langit tiap baki tiang, bumi datar, ular makan debu, banyak sekali. Data saya itu ada 4 karung lebih. Nah sekarang saudara ini bertanya, Tuhan yang benar itu yang seperti apa? Tuhan yang benar itu yang tidak mati dibunuh oleh ciptaannya. Tapi Tuhan yang benar itulah yang mematikan ciptaan, bukan Tuhan yang dibunuh oleh ciptaan. Itu aja dulu poinnya. Sadar enggak Anda di situ bahwa Tuhan Anda itu dibunuh oleh ciptaan? Itu dulu. Yang sederhana aja dulu. Nggak usah yang terlalu berat-berat. Oke, Sadar tidak kalau Tuhan Anda itu dibunuh oleh ciptaan? udah saya Iya. jawab. Oke. Oke, Bang. Oke, terima kasih. Silakan. Oke, pertanyaan Abang Juma, sadar nggak kamu Tuhan kamu itu dibunuh? Oke, begini, Bang. Kan Tuhan saya itu kan maha kuasa, Bang. Dia itu bisa membuktikan itu Tuhan dengan firman-Nya itu menjadi manusia sesuai dengan, saya bawa dalil Yohanes 1 ayat 14. Oke. Jadi yang matinya itu adalah manusia, Bang. Karena mereka tidak menerima kebenaran itu. Ya. Apa? Coba dulu. Kan Tuhan saya Iya, itu makanya bisa dia bunuh membuktikan Tuhan. dirinya, Bang Juma. Jujur ya, Tuhan saya Iya, itu dengan bisa cara mati. membuktikan. Bukan, memang itu sudah Dengan cara mati. Itu dari kan kita itu kan manusia itu udah jatuh dalam dosa. Benar? Kita Ya, itu kita apa manusia itu dari ya? awal ini udah jatuh dalam dosa enggak sih? Siapa? Saya tanya dulu, Siapa Bang yang Juma, ngajarin begini. Anda manusia jatuh dalam dosa? Enggak, Bang. Oke, Adam dan Siapa Hawa yang jatuh ngajarin dalam kayak dosa gitu? enggak? Adam dan Hawa jatuh Adam dalam dan dosa Hawa enggak? tapi dimaafkan oleh Allah. Dimaafkan oleh Allah. Dimaafkan Iya. begitu aja. Iya, terus mau diapain? Oke, kan saya kan Mau dari diapain? awal saya awam kan, jujur. Ya, jujur saya bukan apologi atau pendeta, Bang, ya. Kan saya juga ngikutin ini debat-debat ini, setidaknya ada pengalaman saya sedikit ya. Ya, saya di sini jujur ya, tidak mencari benar atau menang kalah. Tapi saya benar-benar mencari kebenaran, Bang. Oke. Terima kasih. Bagus. Jadi begini. Ya. Ya, kan kita itu kan dari awal kan Adam dan Hawa itu udah jatuh dalam dosa. Dosa itu adalah maut, Bang. Udah jelas kan? Iya. Oke. Kata siapa? Waduh. Kata siapa? Dosa itu adalah maut. Kata siapa? Ya, maut itu kan kematian lah. Kematian kekal, Bang. Udah jelas itu. Makanya itu Iya, Tuhan memang itu maut itu mengampuni kita kematian. dengan Terus cara, yang mengatakan dosa itu maut siapa? aduh, berarti kalau dosa itu maksud Abang berarti masuk surga atau bagaimana, Bang? Menurut Abang. Biar saya ini. Menurut Abang Juma, dosa itu kita berdosa, jatuh dalam dosa, kita itu masuk surga atau neraka? Coba dulu. Pakai logika, Bang.
Coba. Anda pernah baca Enggak, semakin pakai logika banyak dulu, Bang. dosa, iya sabar dulu. Ya, logika dulu, Bang. Jika kita jatuh dalam dosa, masuk surga atau masuk neraka, Bang? Coba. Jawab dulu. Oke, saya jawab ya. Tenang ya. Surat pendiri agama Anda, Roma 5 nomor 20, dia mengatakan begini, semakin bertambah banyak dosa, semakin melimpah kemuliaan dan anugerah Tuhan. Kenapa Anda mengatakan dosa itu adalah maut? Sementara dalil di kitab saudara, jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah. Gimana? Saya tidak mau dengar ini, Bang. Coba buka data yang Abang katakan. Roma 5:20. Oke, buka, host. Iya, Di mana ini. dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi Begini dulu, berlimpah-limpah. pakai akasia dulu, Bang. Kalau kita berdosa itu kita masuk surga atau masuk neraka? Kalau Itu aja menggunakan akal sehat mustahil nyembah manusia mati kan gitu. enggak, Kalau akal salah. sehat Menurut mustahil saya, jadi itu Kristen. Salah pemahaman itu, Bang. Kenapa Gimana saya ceritanya? salah pemahaman? Oke, Bagaimana saya Anda jawab. mau menggunakan Ya udah, saya bagaimana jawab, Anda Bang. menggunakan Bisa nggak? akal Tuhan mati dibunuh? Ya udah, Tuhan saya mati jawab, dibunuh oleh manusia itu akal apa? Ya udah, akal kan ayam. saya juga berakal, Bang. Makanya saya jawab. Bisa nggak? Bisa saya jawab nggak? Kalau Anda berakal, kenapa Tuhan Anda mati dibunuh? Iya. Kalau Oke. Anda berakal, Enggak, kenapa bisa begini. Tuhan Anda mati dibunuh? Ya, di sini aja. Mana Abang akal dari- Anda? Oke, dari awal kan tadi Abang aja nggak paham kan? Dari awal kan saya katakan, Loh. Tuhan Isa tidak bisa kita jangkau. Tuhan kita itu. Tuhan itu tidak Lalu bisa dilihat, lalu udah yang jelas. mati ini apa? Makanya, Yang mati ini apa? Yang Oke, mati ini apa? Yesus ini apa? Oke, dengarkan, Bang. Dengarkan dulu, Bang. Makanya santai. Saya di sini nggak ngegas kok. Santai saya kok. Lah saya santai, Anda aja. Saya heran Anda katakan akal dulu, tapi Anda Kristen. Oke, saya Kristen itu tak berakal kalau dia dalam hal agama. Aduh. Dalam hal agama Kristen itu tidak pakai akal. Catat itu. Dalam hal agama Kristen Saya di sini kan tidak santai, Bang. pakai akal, tapi Kristen pakai iman. Paham? Aduh, Bang. Saya di sini kan santai, Bang. Loh. Satu-satu dulu, Bang. Begini. Aduh apa? Ada alasan Iya saya kok. santai, Ya udah. cuman saya Lu cuma kaget dengarkan. ketika Anda ajak saya untuk menggunakan akal. Oke, Nah, akal. Kristen kalau bertuhan itu tak berakal, Kristen Oke, itu. oke, begini, Bang. Kalau Sekarang memang berakal, yang mati di atas tiang salib itu, mati di atas tiang salib itu Tuhan atau bukan? jawab. Makanya dengarkan. Kalau nggak dengarkan, bagaimana bisa kamu itu bisa paham kok, Bang? Kan Ya jawab, nggak usah jualan obat, jawab. Yang mati di atas tiang salib itu Tuhan atau bukan? Tuhan itu kita tidak bisa lihat keilahiannya. Makanya Saya tidak tanya Tuhan yang tidak bisa. Hei. Saudara mengatakan akal. Yang saya tanya yang mati di salib, bukan yang terlihat, Bung. Ini Pertanyaan saya, yang mati tersalib di atas tiang salib itu Tuhan atau bukan? Saya tidak tanya yang tak terlihat, yang tertampar, yang ditampar mulutnya gedebuk, banyak bicara kau sus, tampar sama tentara. Itu yang saya tanya, itu Tuhan atau hantu? Jawab. Iya, Bang. Paham. Makanya saya jelasin dulu. Larinya ke Tuhan yang tak terlihat. Enggak, makanya saya paham. Katanya akal. Pertanyaan saya, yang mati di atas tiang salib itu Tuhan atau bukan? Nah, itu tidak terlihat. Siapa yang tanya yang tak terlihat? Kucluk. Yang saya tanya, yang mati di atas tiang salib. Bahlul juga ente. Ini kok kepanasan sih, Bang? Yang saya tanya. Enggak, maksud kepanasan. Bukan, Anda lucu. Ada apa kepanasan? Lucu. Anda mengatakan kita pakai akal dulu. Kita pakai akal dulu. Sebelum Anda ditendang dari sini, saya tanya dulu. Yang mati di atas tiang salib itu Tuhan atau ciptaan Tuhan? Jawab. Enggak ada ciptaan Tuhan, Bang. Makanya saya pakai dalil Yohanes 1 ayat 14. Kan udah jelas, Bang. Loh, kenapa? Saya kan nggak asumsi kok.
Apa yang kamu bantah di situ? Kan firman-Nya itu menjadi manusia. Manusia itu yang ditampar, manusia itu yang dibunuh, manusia itu Nah yang sekarang dicambuk. pertanyaan Manusia- saya Aduh, lo, Raja. pertanyaan Itulah. saya apa lo? Bahlul, pertanyaan saya apa? Panas. Yang mati di atas tiang salib itu Tuhan atau bukan? Kalau kamu nggak bisa jawab, kamu turun. Turun. Yang saya tanya bukan firman, yang saya tanya yang mati di atas tiang salib itu Tuhan atau bukan? Saya tidak tanya firman. Kau dekat di sini, ku tampar pakai sendal kau. Ngajak berakal. Tanya apa, dijawab apa? Iya. Yang mati loh, yang mati di atas tiang salib itu kutanya, yang mati bukan yang firman. Ku bilang kalau kamu itu menggunakan akal, mustahil kau masih di agamamu sekarang ini, mustahil. Di sini ada tamu lagi, Gurunda. Kita sapa dulu. Faka Always dan juga Edi 59 monitor. Ke ini dulu deh, diperawat dulu, diperiksa dulu deh, biar stadionnya tahu atau tidak. Jangan langsung masuk ke ruangan saya dong. Siap Gurunda. Siap. Periksa dulu. Iya, siap. Gurunda. Periksa kolesterolnya, periksa semua. Ya, kita tensi dulu ya. Pak Edi ini monitor Kristen atau Islam? Islam bang, assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi mohon izin ya. Ada yang disampaikan Bukan Pak Edi pasien ternyata. sebelum turun Pak Edi? Ini mau nge-WA Bang Dewa bisa. Saya mau kasih informasi tentang Yusuf Habi tadi malam. Waduh, DM aja ya Bang ya. Pak, DM aja ya. DM Bang nanti, Dewa Pak. ya. DM nanti ya. Oke, terima kasih Pak Edi. Ditunggu Mohon nanti. izin menurunkan untuk memberikan kesempatan bagi teman-teman Kristen untuk naik ke atas ini diskusi ya Pak Edi. Terima kasih ya. Wih, langsung turun beliau. Kaget saya. Bang Faka, monitor Kristen atau Islam? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ya. Islam bang. Ya, ada yang disampaikan sebelum turun Bang? Saya agak bingung sih sama kepercayaan agama Yahudi gitu. Cuman mau nanya doang sih. Gimana cara bantahnya gitu mereka? Kepercayaan mereka itu gimana? Ini diskusi lintas agama Islam sama Kristen. Gimana? Saya tanya Gurunda dulu. Gimana Gurunda ini? Mau ditanggapi? Yang dipertanyakan Yahudi. Iya bang. Waduh, gimana tuh? Lah iya, makanya itu. Kepercayaan orang Yahudi itu katanya itu kita ini Kristen, Islam, Yahudi kita menyembah Tuhan yang sama. Cuman kepercayaan kita sama ajaran kita beda. Katanya itu yang paling benar itu Yahudi. Saya juga agak ragu sih. Soalnya ini Tuhan Adonai. Abang tahu bang? Tuhan Adonai katanya. Tahu. Nah itu gimana ya bang? Pengertian mereka itu beda banget sama kita. Tapi mereka itu mengasumsikan kalau mereka itu sama kayak kita. Yang membedakan syariat, yang membedakan hukum-hukum. Toh kita beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang membedakannya apa ya? Ini apa namanya? Mereka itu Tuhan mereka itu Tuhan bagi mereka itu Tuhan itu kedudukan, bukan nama ataupun apa gitu. Pokoknya Bang gimana? bagi mereka. Nanti aja. Nanti ya Bang Nanti Faka aja, ya. jangan di sini ya. Ini diskusi sama Kristen sama Islam ya Bang. Teman-teman di bawah mohon izin yang naik yang Kristen dulu ya teman-teman. Kalau yang naik Islam saya bingung mau naikkan gitu ya. Mohon izin ya, kita teman-teman Kristen dulu ya yang naik. Oke, silakan Bang Yuda, ini Kristen atau Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau disampaikan Bang Yuda sebelum turun? Turun dulu bang, biar otan-otan yang naik bang. Baik, terima kasih pengertiannya Bang Yuda. Iya, Masya terima Allah. kasih semuanya bang, salam kenal ya. Salam kenal. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sami-sami. Ini Mamat minta naik lagi Gurunda. Gimana Gurunda? Silakan yang lain, yang
yang mau dialog dengan beliau silakan. Nanti dengan saya dia tambah gepeng nanti, Dek. Enggak, kalau memang enggak ya enggak usah kita naikkan gitu Kurunda, karena ya bosen aja. Boleh naik asal mau ditanya, mau dijawab, asal mau menjawab aja pertanyaan. Ya, Nggak kita cek dulu ya, kita cek dulu, nanti kalau enggak ya kita Baik. apakan. Biar Dewa yang ngadepin Bang ya. Izin sedikit Bang ya. Pengertian sah. Ya. Oke, Ya, Silakan. silakan. Saya ada Zoom juga dari saya kedua kali. Kenapa Baik. pertanyaan dulu, kenapa saya di-kick off? Apakah saya sudah menghujat? Coba dulu. Dari nama ente saja, ente kemana-mana, ya kan? Kalau Itu memang nama pantas saya atau Mamat, tidak? Itu kenapa? Kenapa itu kalian baper, Bang? Apa Coba ente itu namanya Teh Mamat? Bener. Saya tanya, bener atau tidak? Salbia? Kenapa kamu ini? Enggak, tolong dijawab. Bener nggak nama ente itu Mamat? Benar. Bener. Coba nanti DM, gua minta KTP ente ya. KTP ente boleh ya? Siap dong. Iya, maksud Baik. kenapa saya Ini itu yang di-kick? sebentar. Yang di sini yang menyaksikan 2.800 orang. Iya, Dia kalian mau memalukan DM semuanya, Dewa. Bang. Jujur. Sebentar. Kalau kalian Dia mau DM Dewa, katanya dia mau memberikan KTP kepada Dewa, fotonya. Kita ingin membuktikan bener nggak nama dia ini Mamat. Soalnya kemana-mana orang ini sering yang namanya menghujat, ya sering. Dari namanya saja kita ketahuan. Baik, kita lanjut ke diskusi yang tadi, yang mengatakan ente bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Baik. Sebelum ini, Bang Ardi, saya kembalikan kepada Abang, soalnya macet-macet tapi saya ini. Oke, siap. Aku aja yang ngatur. Siap. Oke. Mamat. Ini tadi coba dibawa. Apakah saya sudah menghujat? Coba dulu yang dibawa. Mat. Kamu bisa gantian ngomongnya. Kalau nggak bisa gantian ngomongnya, saya tendang gigimu. Santai. Ya, Baik, makanya tadi dia ngomongnya. mengatakan, Bang Ardi tadi dia mengatakan, sebentar, kita mulai. Tadi dia mengatakan kepada kami, kalau misalkan Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan itu bisa menjadi apa saja. Sesuai di dalam Lukas 1 nomor 37. Betul ya, Mat ya? Mat? Iya, Bang. Buktikan Baik. Tuhan bisa menjadi apa aja, Bang. Baik, Tuhan kami tidak bisa. Nah, sekarang pertanyaan gua, ketika iya tidak bisa. Kenapa ditendang? Kenapa ditendang, Bang Ardi? Tes. Ya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi mengenai pernyataan dia tadi mengatakan bahwa Tuhan itu bisa menjadi apa saja. Itu di dalam kekristenan. Apakah di dalam Islam Tuhan bisa menjadi apa saja? Bisa. Tapi pertanyaannya, apakah pantas? Itu aja pertanyaannya. Sebagai bahan analogi, Presiden Jokowi itu kuasa, bisa melakukan apa saja, bisa memerintahkan. Tetapi ketika Pak Presiden Jokowi, kira-kira bisa nggak ketika Pak Presiden Jokowi melakukan sidang parlemen, Presiden Jokowi tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana? Bisa atau nggak kira-kira? Bisa atau tidak? Hah? Bisa? Bisa. Tapi tidak pantas. Nah, itu pertanyaannya. Apakah Pak Presiden Jokowi ketika yang namanya mengadakan sidang parlemen, apakah bisa tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana? Bisa. Tetapi pertanyaannya, pantas atau tidak? Pertanyaannya itu. Pantas atau tidak? Justru berbahaya ketika statement mengatakan kalau Tuhan itu bisa berubah menjadi apa saja. Artinya Tuhan pun bisa berubah menjadi iblis. Itu malah ditendang tadi. Naikin lagi lah. Ya, tapi ini nabi lagi ini mah. Ini mah nabi. Aduh. Bang Dewa, bikin pusing pala ini. Bang Dewa, yang jadi masalah adalah Tuhan mereka tuh nggak konsisten. Iya, Di perjanjian pelan-pelan. lama dikatakan Tuhan bukan manusia. Tuhannya yang ngomong loh, saya bukan manusia. Tiba-tiba Tuhannya yang jadi manusia. Ini Tuhannya lagi nipu atau lagi apa gitu. Terus yang kedua, contoh nih Bang Dewa nih. Bang Dewa manusia nih. Bang Dewa lagi ikut cosplay nih. Lagi ikut cosplay jadi pohon. Apakah Bang Dewa pohon? Enggak kan? Bang Dewa tetap Bang Dewa. Tetap manusia. Walaupun lagi cosplay jadi pohon. Ini masa Tuhan lagi cosplay jadi manusia digebukin? Yang benar aja lah.
Ya dia tetap Tuhan lah. Masa cosplay jadi manusia? Salam. Mohon izin ya teman-teman muslim di bawah. Waduh, mohon izin teman-teman muslim yang naik Kristen aja dulu ya Allah. Boleh Bang, tapi izin aja sebentar Bang. Aduh, saya lama banget mau sebenarnya ngefans juga sama Bang Zuma. Bang. Oh iya, silakan Bang. Silakan Bang sudah naik. Silakan Bang. Silakan. Ini aja enggak apa-apa, saya mau sampaikan. Iya, ini saya mau sampaikan mohon dibantu karena saya beberapa kali biasa memonitoring ruang dialog seperti ini dan kemarin sempat coba naik di ada namanya Raja Debat deh, enggak tahu orang Medan kali atau manakah. Nah, dia seakan-akan Sang Rio, dia tetangganya Rudi Yohanes, si Haleluya, si Raja Debat. Nah, kemarin kan alhamdulillah apapun yang dia Bang masih baru. Kalau orang lama udah tahu dia kok. Udah. Iya. Jadi ceritanya kan dia kemarin saya berdialog sama dia, ya walaupun ilmu saya terbatas ya. Jadi saya bilang apapun yang Anda katakan tidak akan menggoyahkan iman saya insya Allah. Nah, cuman kadang gini untuk membantahnya ada satu ayat yang mereka seakan-akan kayak mau apa ya? Mau mematahkan ayat Al-Qur'an begini kan dia tanyakan begini. Bang, apakah pekerjaan iblis itu, apakah menyesatkan itu adalah pekerjaan iblis? Saya bilang dengan keterbatasan ilmu saya, mohon maaf, saya bilang iya. Setelah itu dia buka ayat Al-Quran, saya lupa ayat di mana yang dikatakan di situ Allah menyesatkan. Intinya ada kata-kata Allah menyesatkan kaumnya yang dia kehendaki. Tidak tahu ayat yang mana? Ya, yang disesatkan sama Allah siapa di ayat itu? Orang beriman apa orang kafir? Orang kafir yang disesatkan sama Allah. Di dalam 2 Tesalonika, di situ pun disebutkan bahwa Tuhan mereka pun menyesatkan. Bahkan Tuhan mereka menaruh roh-roh dusta kepada para nabi. Banyak itu konteran-konteran seperti itu banyak, Pak. Oh, siap. Oke. Maaf, saya catat dulu baru saya turun. Iya, saya catat ayat apa tadi, Bang? 2 Tesalonika 2:11. Tesalonika 2.11 ya. 2 Tesalonika 2:11. Oh, 2 Tesalonika 2.11. Oke, kalau begitu saya turun. Oke, terima kasih, Bang. Ya, terima kasih ya. Ya. Kan kita umat muslim tahu lah apa yang terjadi di dunia ini kan semua atas kehendak Allah. Mau itu ada penipu seperti mereka pun itu atas kehendak Allah. Kenapa? Yang tadi yang dibawa itu maaf Dinda, yang dibawa tadi tolong dicatat sekalian Yesaya 45 nomor 7. Tuhanlah yang menciptakan kejahatan. Catat ya. Lanjut. Berantakan Bang ayat-ayat menaruh roh dusta. Banyak itu Bang. Di sini ada Bang Nando. Monitor Bang Nando. Iya Bang. Ya, Kristen atau Islam Bang? Saya Islam Bang. Waduh, Islam. Oke. Berhubung sudah naik, silakan kalau ada yang mau disampaikan kepada guru kita, silakan Bang. Aku salah satu fansnya Bang Zuma ya. Masya Allah. Suaranya kencengin dikit Bang. Oh, kurang kenceng ini Bang ya? Iya, kurang kenceng. Ayo, pernah aku juga sing wis tuwa. Ayo. Ya, silakan Bang Nando. Sebelum turun, silakan Bang. Saya kan salah satu fansnya Bang Zuma nih. Ya. Saya orang Islam. Ya. Tapi Bang, saya gimana ya? Emang Islam tapi ibadah saya itu kurang Bang. Nggak sholat, gitu aja jujur aja nggak sholat gitu ya. Ya, sholatnya ya. Kadang sholatnya enggak gitu loh maksudnya ya. Iya. Jadi saat saya sering nggak apa-apa. nonton Bang Zuma nih kan, jadi saya Ya, kita tunggu respon dari Gurunda ya. Ya, Bang Nando sebentar ya. Sebentar ya. Ya, Gurunda Zuma ada fans panjenengan Gurunda? Ini saya dari Palembang Bang, salam dari Palembang Bang. Ya, sebentar ya Bang. Gurunda monitor Gurunda. Ya. Ya, Jaringan ada fans. saya, Bung. Suaranya. Siap. Bang Nando adalah fans Gurunda Zuma dari Palembang. Lanjut Gurunda. Suara saya putus-putus ya. Sekarang aman. Udah aman. Iya. Iya Bang. Udah itu kedengaran kayaknya Bang.
Aduh, putus-putus suaranya Gurunda. Kalau suaranya Gurunda Dewa putus-putus nggak? Nyambung. Nah itu ada Bang Dewa, Bang Nando, gimana? Dipindah ke Bang Dewa aja? Enggak, Fansnya? dia tidak kenal Dewa. Mungkin dengan Bang Juma, silakan dengan Bang Juma saja. Iya, suara saya kedengaran nggak ini? Sudah, kedengeran Gurunda, aman. Soalnya aku tiap malam itu Oke. Bang, dengar-dengar di sini Bang. Iya, jadi kalau misalnya Anda mengaku sebagai seorang Muslim, kemudian ya tetap Aduh, putus-putus suaranya Bang Zuma. Putus-putus suaranya Gurunda. Lagi di gunung mungkin ya, Gurunda ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam. Wah, ada asrama ini. Aduh, nge-lag Bang Zuma suaranya. Suaranya putus-putus Gurunda. Cek Gurunda. Ada Bang Ardi, pantesan kayak kenal suaranya. Iyalah. Siap. Suara saya masih kedengaran atau sudah Aman. tidak kedengaran? Lanjut Gurunda. Yuk, lanjut. Iya. Oke, baik. Jadi kalau kita sebagai seorang Muslim kemudian Islam ya, lalu tidak mendirikan sholat, berarti kita tidak menjadi pewaris. Sedangkan Al-Quran menarasikan ya, wahyu Allah menjelaskan ulaika humul warithun, itulah mereka yang akan mewarisi, alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, yaitu yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jadi yang menjadi pewaris daripada surga Firdaus itu adalah qad aflahal mu'minun, orang-orang mukmin yang beruntung. Siapa orang-orang mukmin yang beruntung itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat. Jadi kalau saudara berKTP Islam tapi Anda tidak salat, berarti Anda bukan pewaris Firdaus. Seperti itu Bang Nando. Iya Bang, jadi ada satu pertanyaan sih Bang buat yang saya itu pengen tahu dari Abang nih. Tanggapan Abang. Boleh nggak saya tanya satu kali lagi Bang? Bisa nggak Bang Nanda biar nggak kayak minoritas kali gitu? Halo Bang. Iya, gimana? Bang Nando. Jadi gini Bang, saya banyak teman dari Kristen nih Bang. Jadi sering datang ke rumahnya dia nih Bang. Sering diajak makan gitu kan Bang. Tapi dia tahu tuh ya, makanan kita sama makanan dia tahu tuh Bang ya, yang halal haramnya. Jadi apakah kita boleh itu Bang makan yang kita nggak tahu itu, atau udah ada campuran apa gitu kan Bang? Jadi gimana tanggapan Abang nih? Mungkin bekas gorengan misalnya Bang. Bekas gorengannya itu kan sebelum masak yang halal itu kan bisa jadi dia masak yang nggak kita makan gitu loh Bang. Jadi gimana tanggapan Abang soal itu? Bolehkah kita makan di tempat orang yang nggak iman gitu? Ini pelajaran fikih sebenarnya ya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan yang baik yang terdapat di bumi. Terkait dengan pertanyaan saudara, di Islam kaidahnya kita harus meninggalkan keraguan-raguan. Anda sudah tahu dia orang-orang non-muslim, makanannya makanan yang diharamkan oleh Islam. Masak babi, masak anjing, masak monyet, masak kura-kura, masak kemudian walang sangit, kaki seribu, ular, biawak, pararang, komodo. Masak, mereka masak. Sudah gitu Anda datang ke rumahnya makan.
berarti Anda menyalahi konsep syariat hukum. Karena di situ pasti akan bercampur antar makanan yang sudah mereka nikmati dengan makanan yang disajikan untuk Anda. Bercampurnya melalui wadah. Berarti kedudukannya kemudian tetap aja haram. Maka hindari itu. Kan masih ada teman-teman kita yang muslim, atau kalau misalnya kita pingin makan kan bisa makan di tempat yang lain. Ajak mereka yang teman non muslim ini untuk makan di tempat lain. Kalau ada orang yang kemudian sudah tahu kita ini muslim tapi masih disajikan makanan dari tempat mereka, berarti mereka tidak menghargai kita. Dia sudah tahu bahwa ayam yang disajikan ke kita itu adalah ayam yang disembelih bukan atas nama Allah, disajikan ke kita, berarti dia sudah tahu itu. Nah, kesalahan kita kemudian kita sudah tahu, kita sudah paham dia non muslim, kita makan di tempatnya seakan-akan tak ada tempat makan lain. Berarti kesalahan bukan pada teman, tapi kesalahan ada pada diri Anda itu. Orang yang menjaga sholatnya sudah pasti menjaga jasadnya. Orang yang menjaga jasadnya sudah pasti tidak makan di tempat sembarangan dan tidak makan sembarangan. Gitu Bang. Ya, begitu ya Bang Nando ya. Bang Nando, monitor Bang. Waduh, terdiam. Bang, oke. Terima kasih Bang Nando sudah datang ke room ini. Semoga hati-hati di jalan. Udah turun. Bawah mohon izin yang naik. Ada guru saya. Saya nggak berani ngomong kali ini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Boleh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Alif izin dari saya Semaraloka, mungkin bisa dibilang baru menginjak muslim 3 tahun lamanya. Seperti ini Ustadz, kita terlebih saya mengenal Islam itu bisa dibilang waktunya sangatlah singkat dan sangat dengan cara yang tidak bisa diduga-duga. Kemudian itu memang tujuan awalnya untuk menjatuhkan, namun sayangnya saya jatuh cinta. Nah Ustadz, pertanyaan saya di sini, syahadat itu hanya terjadi 1 kali karena memang saya sudah terikrar menjadi seorang muslim. Namun jika alasan awalnya untuk menjatuhkan, namun jatuh cinta di tengah beneran, apakah itu harus kembali syahadat Ustadz? Jika pun tidak, apakah ada alasannya dan apakah itu sah? Apakah diterima ibadah saya selama ini? Terima kasih Ustadz. Kembali kepada kalimat syahadatnya ya. Karena kami yang umat Islam terlahir dari sebagai keluarga muslim, kami tidak diperintahkan wajib untuk ikrar dulu syahadat, tidak. Karena kami sudah meyakini di situ dan kami mengulang-ulang kalimat itu. Tinggal dipupuk tentang keimanan. Kan gitu. Bahwa kami sudah mengikrarkan diri, kami sholat dan sebagainya, di beberapa kegiatan juga kami mengucapkan 2 kalimat syahadat. Poinnya adalah ketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu kan sebenarnya akan sah ketika ini dalam hal konteksnya penjelasan para ulama ya. Ketika kita mengucapkan kalimat asyhadu, maka di situ ada istilahnya syahadat tasdik gitu, idian wal qabul, mengakui. Jadi kita akui dan kita terima, kan gitu. Makanya ketika di definisi dari asyhadu itu penjelasan lainnya kan dibenarkan oleh hati, tasdikun biqalbi wa qaulu bilisan wa amalu bil arkan. Ketika dalam masa keraguan, masa yang belum pasti artinya memang kan dia belum yakin. Nah, namun proses berjalannya waktu dengan yakin, ikrar itu Anda ikrarkan dengan yakin, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tetap sah. Kan gitu. Seiring berjalannya waktu, karena Anda sudah yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah gitu. Jadi kembali kepada ikrar yang sering diulangi. Bahkan kita dalam sholat aja sehari berapa kali mengucapkan 2 kalimat syahadat gitu. Itu juga makanya kita resapi kalimat itu dan kita yakini, kita maknai, kita paham maksudnya ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat.
insya Allah poinnya tetap sah walaupun yang dulu secara perlahan kita memperbaharui kalimat itu bahkan di setiap sholat kan gitu. Kurang lebih begitu Bang Mbak Asmara Loka. Gitu ya, Bunda Asmara. Semoga jawaban dari Ustadz Alif bisa memuaskan pertanyaan Bunda. Silakan Bunda. Tentu Bapak Ardiansyah, terima kasih. Terima kasih untuk Ustadz Alif API. Tadi sebenarnya saya mau bertanya kepada Bang Zuma, makanya saya kembali lagi karena memang ada beberapa problem di belakang. Oke, mungkin cukup seperti itu saja untuk host juga. Nanti salamkan ya Bapak Ardiansyah kepada hostnya, karena ya saya memang diangkat sama hostnya gitu. Jadi untuk teman-teman yang di bawah, kalian kan belum tahu Baik. saya, jadi langsung tahu. Izin undur diri Ustadz Baik, Alif. Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bunda Asma. Kenapa harus ulur? Waalaikumsalam warahmatullahi Baik. Aku tak sedikit. Baik Bunda. Oke.